warahmatullahi Selanjutnya Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bawon dan Ibu dosen reviewer serta pembimbing 1 dan pembimbing 2, mohon izin sebelumnya saya akan mempresentasikan terkait uji etik skripsi saya yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Deodoran Stick Ekstrak Buah Mentimun. Yang pertama ada konsep intervensi. Jenis intervensi yang saya gunakan, yang pertama ada uji iritasi dan uji daya oles. Kemudian untuk tujuan intervensinya yaitu mengamati keamanan dan kemudahan pengolesan pada sediaan deodoran stick yang berbahan ekstrak buah mentimun. Untuk durasi dan responden yang saya gunakan, yaitu membutuhkan waktu 90 menit dengan melibatkan 20 responden berusia 18 sampai 25 tahun yang tidak memiliki alergi pada bahan-bahan kosmetik tertentu. Untuk mekanisme uji iritasi, yang pertama membersihkan lipatan lengan dengan micellar water untuk mengangkat kotoran yang terdapat pada lipatan lengan, kemudian mengoleskan krim berbahan aktif ceramide sebagai antiinflamasi pada lipatan lengan untuk mencegah timbulnya iritasi. Kemudian mengoleskan deodoran stick ekstrak buah mentimun pada lipatan lengan. Setelah itu, diamati reaksi setelah pengolesan setiap 30 menit per formula. Setelah itu, membersihkan kembali lipatan lengan dengan micellar water untuk mengangkat sisa deodoran stick. Kemudian untuk mekanisme uji daya oles, yang pertama, membersihkan punggung tangan dengan micellar water. Yang kedua, mengoleskan krim berbahan aktif ceramide sebagai antiinflamasi. Berikutnya, mengoleskan deodoran stick ekstrak buah mentimun pada punggung tangan sebanyak 5 kali olesan. Setelah itu, membersihkan kembali punggung tangan dengan micellar water. Risiko yang mungkin timbul pada saat intervensi dilakukan, yaitu bisa berupa gatal-gatal, kemerahan, dan bengkak. Berikutnya ada rencana penanganan risiko intervensi. Yang pertama, pemberian antiinflamasi berupa krim berbahan aktif ceramide sebelum pengolesan sediaan deodoran stick. Menurut penelitian oleh Hairunisa 2020, ceramide mempunyai sifat antiinflamasi yang baik pada berbagai jenis kulit. Kemudian opsi selanjutnya, apabila terjadi iritasi setelah pengolesan sediaan deodoran stick, responden diberi pengobatan inflamasi seperti salep hidrokortison untuk meredakan iritasi. Menurut Nindya et al., hidrokortison merupakan obat antiinflamasi topikal golongan kortikosteroid yang dapat digunakan untuk pengobatan antiinflamasi pada kulit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon arahannya kepada Bapak dan Ibu reviewer atas presentasi yang telah saya paparkan. Baik, terima kasih Mbak Sandrina untuk mengefisienkan waktu. Eh, saya beri kesempatan pertama kepada Bu Roisa untuk tanya jawab gitu ya. Monggo Bu Roisa. Oke, terima kasih Pak Bawon. Selamat ya, sudah uji full bot ini. Intinya kami di sini tim hanya ingin mengetahui resiko apa sih yang terjadi pada responden. Begitu ya, Mbak? Kira-kira nanti intervensinya dilakukan di mana tempatnya, Mbak? Intervensinya dilakukan di Laboratorium Farmakologi Unhasabu. Di farmakologi sendiri. Oke, Bu. Pendampingnya siapa? Mbak Sandrina ya? Oke, Bu. Pendampingnya ada laboran yaitu Bu Yovin. Perlu alatnya itu hanya cukup itu atau ada lagi? Sudah cukup itu saja, Bu. Tidak ada resiko ya pada subjeknya ya? Tidak ada, Bu. Nggak ada rasa gatal kira-kira? Tidak ada, Bu. Sudah saya lakukan percobaan kepada 10 orang dan saya amati setiap formulanya tidak menimbulkan iritasi, Bu. Itu sudah ada jurnal penelitian sebelumnya, Mbak? Sebagai Terkait referensi. terkait deodoran stick, Bu. Iya, Sudah ada, Bu. ada di sebelumnya itu. Oke, Bu. Persis
Persis? Untuk penggunaan respondennya tidak sama, Bu. Bahannya, deodorannya, Bahannya, bahannya tidak sama, Bu. bedanya yang mana? Bedanya untuk bahan aktif yang saya gunakan yaitu ekstrak buah mentimun, sedangkan referensi yang saya gunakan dari ekstrak daun jeruk, Bu. Itu nanti langsung diberikan kepada responden begitu? Hasil ekstraknya? Dibuat deodoran stick terlebih dahulu, kemudian dilakukan uji stabilitas. Setelah uji stabilitas baru diberikan kepada responden, Bu. Hasil ujinya kemarin apa dampaknya, Bu? 10 responden itu. Responden tidak merasa ada sesuatu yang berbeda setelah dioleskan, Bu. Tidak ada rasa gatal, tidak bengkak, dan tidak ada kemerahan. Kalau menurut teori, indikasinya itu apa? Efek sampingnya itu apa kira-kira? Gatal itu. Gatal, bengkak, dan kemerahan, Bu. Setelah berapa Setelah, hari? setelah dioleskan selama 30 menit. 30 menit. Oke, Bu. Yang jelas itu nanti ada pendampingnya ya, Mbak ya. Oke, Bu. Nanti respondennya ada berapa semuanya? Ada 20, Bu. 20 saja. Itu Oke, Bu. tempatnya di mana? Di Laboratorium Farmakologi Unhasa. Berarti enggak, maksudnya respondennya itu datang ke sini. Oke, Bu. Respondennya jauh atau dekat? Respondennya saya ambil teman-teman dari Unhasa, dari prodi perawat, dari prodi bidan, supaya Oh, bisa mahasiswa juga ya. Mahasiswa sama. sini ya. Iya, Bu. Mau bersedia? Sudah bersedia, Bu. Ada kriteria khusus untuk respondennya? Untuk kriteria khususnya berusia 18 sampai 25 tahun dan tidak memiliki alergi terhadap Alergi. ya. Alergi. Itu ya, Oke. alergi ya. Jadi jelas nanti di SOP-nya Mbak berapa besar apa banyak pengolesannya itu ya, ukurannya ya Mbak. Itu diolesin atau respondennya dianjurin? Dioleskan, Bu. Dioleskan. Oke. Jadi peneliti yang mengoleskan. Oke, Bu. Banyaknya itu ditimbang apa gimana salapnya, Banyak deodorannya itu. deodorannya itu sudah berupa deodoran di wadah, Bu. Saya membuat deodoran sebanyak 20 gram setiap wadahnya. Jadi Oh, langsung 20 gram itu bisa dioleskan sendiri atau harus peneliti? peneliti, Bu. Peneliti ya. Berarti satu-satu peneliti ya. Oke, Bu. Lamanya, Mbak, dievaluasinya lamanya Selama 90 menit, Bu. berapa? 90 menit. Mana bentuknya bawa, Mbak? Coba contohnya, Oke, Mbak. Bu. Tolong ambilin. Coba. Eh. Oke. Coba, Mbak, oleskan, Mbak, ke tangannya sendiri. Nah, coba. Ya. Itu batang ya? Bentuknya Oke, Bu. batang. Oke, Bu. Satu batang itu ada berapa responden? 20, Bu. Setiap satu formula 20 responden. Cukup segitu itu. Cukup, Bu. Saya membuat 24 sediaan. Oh, buat 24. Oke, Bu. Ya, yang jelas respondennya nanti diusahakan tetap dievaluasi ya, Mbak. Oke, Bu. Ya, oke. Cukup saya, Pak Baun. Ya, terima kasih Bu Raisa. Kesempatan kedua kami berikan pada Bu Iit Hermawati. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Bawan kesempatannya, Mbak Sandrina. Oke, Selanjutnya Bu. ini klarifikasi ya Mbak ya, dan untuk apa ya, mengadili nih. Jadi nggak usah takut sama klarifikasi. Karena apa? Karena KIPK ini kan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada responden Mbak Sandrina ya. Untuk Mbak Sandrina, untuk bahan-bahan yang digunakan deodoran stick ini kira-kira ada bahan yang bisa menyebabkan alergen enggak? Bahan Sejauh alergi. ini tidak ada, Bu.
Bukan bahannya, bahannya Bahan, maksudnya. menurut penelitian, bahan-bahan yang saya gunakan minim risiko iritasi, Bu, karena semuanya disintesis dari bahan alam. Dari bahan alam, tapi bahan alam bisa juga ya, bisa menyebabkan alergen. Oke, Bu. Bahannya apa aja sih, Mbak? Bahan-bahan yang saya gunakan yang paling utama yaitu ekstraknya buah mentimun. Kemudian untuk basis ada candelilia wax dan beeswax. Kemudian ada emulgator Span 80 dan pengawet eh, phenoxyetanol. Jadi itu kira-kira ada bahan yang bisa menyebabkan alergi, misalnya ke pasien itu berapa persen gitu menurut penelitian dari bahan yang digunakan Mbak Sandri. Bahan yang memungkinkan untuk timbulnya iritasi yaitu pengawetnya, Bu, Oh, phenoxyetanol. pengawetnya, oke. Pengawetnya kira-kira ini sudah ada dosisnya enggak? Oh, Untuk phenoxyetanol maksimal penggunaannya 2%, Bu. 2%. Mbak Sandri menggunakan berapa persen? Yang saya gunakan 1%, Bu. Kenapa digunakan 1%? Eh, Menggunakan 1% untuk menjaga stabilitas dari sediaannya, Bu. Karena sediaan Bukan yang berdasarkan berdasarkan itu ya takaran penggunaan bahan untuk satu sticknya gitu, bukan? enggak, Bu, untuk satu stick digunakan 1%. Biasanya di sana kan prosentase itu kan berdasarkan bahan-bahan yang digunakan. Nanti menggunakan pengawetnya berapa persen kan gitu. Berapa gram bahannya yang mau dijadikan sehingga pengawetnya sekian. Itu sudah ada SOP-nya yang dibuat belum? Rancangan SOP untuk aturan apa namanya per gram dari bahan yang akan dibuat stick itu. Misalnya kayak kita membuat donat misalnya kan. Tepungnya 1 kilo, gulanya sekian, pengawetnya sekian, biar tidak terjadi intoksikasi misalnya seperti itu. Kalau untuk deodoran stick ini gimana? Apakah dibuat seperti itu juga? Untuk bahan sekian, pengawetnya sekian, jadinya berapa stick gitu mas? Biar tidak menimbulkan alergen. Enggak, Bu, semua bahan sudah dibuat SOP untuk pembuatannya sudah dipresentasikan juga, Bu. Gram-gramannya gimana mbaknya? Penghitungannya gram-gramnya didapatkan dari mana? Dari literatur, Bu. Dari literatur dari literatur penelitian lain atau bagaimana? Ini dari penelitian lain yang juga membuat deodoran stick, Bu. Dengan bahan yang sama? Untuk beberapa bahan ada yang sama. Seperti basisnya, Bu, ada yang sama. Beeswax. Karena seperti kan juga ada penghitungannya seperti dulu juga seperti itu tapi untuk penelitian lain tapi ya penghitungannya juga saya melibatkan seperti batra pengobatan tradisional gitu penghitungan kan di situ ada untuk berapa persen ini bahan ini digunakan sekian ini sekian sehingga tidak menimbulkan dampak nah kayak gitu itu juga perlu diperhatikan ya Mbak ya persentasenya oke. Kemudian Mbak Sandrina, tadi kan untuk komplikasi, tadi katanya mau memberikan obat-obatan ya. Oke, Bu. Kalau terjadi komplikasi, seperti contohnya memberikan apa tadi? Bagaimana, Bu? Memberikan hidrokortison atau apa tadi? Oke, Untuk Bu, yang hidrokortison. mendapatkan kortison, oke. Tidak, ini kan mahasiswa ya? Oke, Bu. Mahasiswa ya, respondennya. Oke, Bu. Kenapa kok enggak langsung dirujuk ke bagian balai pengobatan Unha saja? Biar ditangani dokternya, maksudnya begitu. Toh balai pengobatan pun itu kan juga sudah fasilitas untuk mahasiswa ya. Oke, Bu. Iya, karena pengobatan kira-kira
Bidan aja loh tidak boleh memberikan pengobatan sembarangan. Apakah kita punya hak untuk memberikan pengobatan? Apalagi itu dengan alergi. Kira-kira gimana untuk pengobatannya? Mungkin SOP-nya nanti saya rubah menjadi itu, Bu, merujuk ke fasilitas umum kesehatan. Apalagi mahasiswa tidak boleh kita memberikan eh, pengobatan langsung. Toh kita memberikan obat, entah itu pada responden atau orang lain, itu juga harus ada prosedurnya. Kita nggak boleh langsung memberikannya. Apalagi kita masih mahasiswa ya Mbaknya ya. Baik, Ya Bu. itu aja pesan saya dari buat Mbak Sandrina. Mungkin ada yang Baik, Bu, lain terima tambahan mungkin kasih. dari prosedur lain, Mbak. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Iit. Kesempatan terakhir saya berikan pada Bu Mutmainah. Monggo Ibu. Terakhir saya ya. Selamat Mbak Sandrina sudah melewati ujian proposal. Sekarang proses etik ya, karena penelitiannya merupakan intervensi, di mana intervensi yang akan dilakukan itu langsung dipraktekkan atau ditujukan ke manusia, begitu ya. Jadi dari tim etik perlu untuk mengklarifikasi apakah penelitian ini aman untuk responden atau tidak. Kalau dari saya, Mbak Samdina, membaca dari protokol yang sudah dikirimkan ke tim etik, itu sudah lengkap gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu saya klarifikasi ke Mbak Sandrina. Cuma pesan saya tadi sesuai dengan masukan dari reviewer dua reviewer tadi. Jadi intinya karena Mbak Sabrina respondennya adalah langsung manusia, jadi harus benar-benar diperhatikan apa efek dari reaksi yang akan dilakukan langsung kepada manusia tersebut. Jika terjadi sesuatu, itu harus ditangani secara tepat sehingga tidak ada proses yang berkelanjutan. Sehingga responden yang digunakan untuk menjadi bahan penelitiannya ini merasa aman, tidak tersakiti gitu ya oleh yang diakibat dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Sandrina. Oke, itu saja dari saya, Pak Bawon. Dari dua reviewer, saya rasa sudah lengkap masukannya. Jadi intinya kami ingin berpesan kepada Pak Sabrina, jaga respondennya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena respondennya Mbak Sabrina langsung kepada manusia. Gitu ya. Oke, selamat Mbak Sabrina. Nanti direvisi dulu, baru nanti proses selanjutnya koordinasi dengan Pak Bawon ya sebagai sekretaris dari tim etik. Terima kasih Pak Bawon. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih untuk ketiga reviewer. Mungkin mau memberikan tambahan Bu Umi atau Bu Vivi selaku pembimbing 1 dan 2. Terima kasih Pak Bawon. Mungkin cukup ya untuk Sandrina. Perlu diperhatikan saran-saran dari reviewernya. Nah, sepertinya tidak ada yang perlu diubah ya, Dek ya, Sandrina. Baik, Bu. Ya, sepertinya tidak ada yang perlu diubah untuk metode SOP dan lain-lainnya ya. Hanya perlu memperhatikan keamanan dari respondennya ya. Terkait untuk keselamatan, etika, dan lain-lain bisa karena ini hanya berupa deodoran, kemudian iritasi yang akan timbul mungkin hanya iritasi ringan, mungkin bisa menggunakan metode self-medikasi saja, begitu ya. Tidak perlu mengubah SOP seperti itu. Terima kasih. Selamat sudah melewati tahap ini ya. Terima kasih, begitu saja dari saya. Bu Umi mungkin mau menambahkan? Insya Allah dari saya sudah cukup ya. Tadi sudah banyak masukan dari reviewer 1, 2, dan 3, termasuk dari review yang kedua. Tinggal Sandrina melanjutkan aja sesuai dengan yang ditulis dan tetap memperhatikan para respondennya dengan baik gitu ya.
Baik, Bu. Saya yang bingung ini. Mau direvisi apa ini? Sebenarnya kan memang kemarin 3 reviewer tidak ada yang menyatakan full board. Oh, tiba-tiba jadi full board. Baik, intinya dari ketiga reviewer tadi membahas mengenai SOP gitu ya. Jadi tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Hal yang mencakup pelaksanaan intervensi, kemudian mekanisme pengawasan, serta mitigasi resiko ya kalau tidak salah tadi yang disampaikan oleh Bu Roisa, Bu Ie, dan Bu Mutmainah. Jadi mungkin masukan dari reviewer tadi bisa di apa jadikan bahan apa namanya pertimbangan untuk revisi protokol yang sudah diajukan. Kemudian protokol yang sudah direvisi, Mbak Sandrina ajukan lagi melalui eh, apa namanya ajuan revisi di web Komite Etik. Cukup nggak Ibu-Ibu? Nah, itu tadi seluruh rangkaian ujian full board pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu-Ibu reviewer Pemini 1 dan 2, juga Mbak Sandrina. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Bawan yang atas nama Firda ini sekarang juga. Oke, langsung Mbak Sandrina bisa live. Mana orangnya Pak belum masuk? Mungkin beda pembimbing. Oh iya iya. Mbak Sandrina, satu room. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk protokol yang kedua ini atas nama Mbak Firda Dwi Hartini ya dengan potensi ekstra kayu secang sebagai pewarna alami pada sediaan lip balm. Sama ya dengan proses tadi mungkin sedikit banyak juga Mbak Firda mengikuti. Nah, jadi kami beri waktu 5 menit untuk mempresentasikan materi terkait dengan protokol yang kemarin diajukan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tanya jawab oleh reviewer dan mungkin ada masukan dari pembimbing 1 dan 2. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika suara saya kurang terdengar karena musola di kampus baru azan. Judul uji etik saya yaitu potensi ekstra kayu secang atau Caesalpinia sapandictum sebagai pewarna alami pada sediaan lip balm. Konsep intervensi yang diberikan. Intervensi yang dilakukan berupa pengujian topikal, sediaan lip balm berbahan dasar ekstra kayu secang pada kulit manusia, yaitu di lengan bagian dalam. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi daya oles dan iritasi lip balm berbasis herbal pada respon kulit subjek terhadap sediaan. Mekanisme pemberian intervensinya
yaitu intervensi dalam penelitian ini berupa uji daya oles dan uji iritasi lip balm berbahan dasar ekstrak kayu secang. Uji daya oles dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan lip balm pada kulit lengan bagian dalam subjek sebanyak 5 kali. Pengolesan dilakukan oleh peneliti dengan tekanan dan arah yang seragam. Daya oles dinilai dari meratanya warna dan kemampuan menempel sediaan pada kulit subjek. Setelah pengolesan, area kulit yang telah diberikan lip balm diamati secara visual untuk melihat kemungkinan reaksi iritasi seperti gatal, kemerahan, rasa terbakar ringan. Evaluasi dilakukan pada saat itu juga. Kemungkinan Kemungkinan risiko yang mungkin muncul dari pemberian intervensi, baik secara nyata atau konseptual. Risiko nyatanya bisa terjadi iritasi ringan seperti kemerahan, gatal, dan rasa panas di kulit. Reaksi alergi lokal, meskipun kecil kemungkinannya. Untuk risiko konseptual, formulasinya tidak optimal atau warnanya tidak keluar dan pewarnaannya tidak merata, ketidaknyamanan subjek karena sensasi produk baru. Untuk penilaian resikonya, semua bahan termasuk dalam kategori aman, namun tetap dilakukan seleksi subjek untuk mengurangi potensi kejadian. Rencana penanganan atas resiko yang mungkin muncul. Yang pertama, dilakukan seleksi subjek. Hanya subjek yang sehat dan tidak memiliki riwayat alergi kulit yang diikut sertakan. Memberikan informed consent, yakni memberikan informasi tentang prosedur, manfaat, dan resiko penelitian. Penanganan saat terjadi reaksi. Pengujian segera dihentikan dan dilakukan pembersihan area kulit dengan air bersih. Jika keluhan berlanjut, subjek akan dirujuk ke puskesmas atau klinik kampus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Firda ya. Selanjutnya respon dari reviewer, kami berikan kesempatan kepada Bu Roisa untuk klarifikasi. Silakan Bu Roisa. Oke, terima kasih Pak Bawon. Selamat ya Mbak Firda ya tadi ya. Sudah presentasi. Kami di sini sebagai reviewer hanya ingin klarifikasi saja apa sih yang akan diberikan kepada responden. Apa sih dampaknya pada responden. Ini karena memberikan sesuatu pada responden. Salah satunya pemberiannya adalah apa secang gitu Mbak Firda. Mbak Firda, woi, Secang itu adalah tanaman herbal atau ya, anggota suku polong-polongan. iya, di mana dapatnya tanaman itu? Saya mendapatkan secang dari Pasar Kerucil, Bu. Jauh, di Semampir nggak ada. Nggak ada, Bu. Itu nitip ke teman saya. Nantinya responden itu diberikannya itu sudah jadi ramuan ya, atau sudah diekstrak ya? Sudah menjadi lip balm, Bu. Nah, sudah ya. Jadi responden itu sudah dalam bentuk tidak mencari sendiri, tidak diajari caranya nanti ya. Enggak, Bu. Kita cuman hanya mengoleskan lip balmnya aja. Nantinya ke depannya kalau penelitian ini berhasil itu akan dipasarkan tidak? Kemungkinan tidak, Bu. Kenapa? Jangan-jangan bahaya. Karena kalau dipasarkan harus melewati banyak uji, Bu. Lah ya kan harus diuji berarti.
BP POM nanti tidak cerah tak ke masa depannya itu secang ini. Ya mungkin Apa untuk hanya untuk syarat lulus saja, habis itu setelah lulus eh, sudah selesai gitu? mungkin Hmm? Masa depan suram secang seluruh karena ada aja di Krucil. Gimana? Ya, kalau memang bahaya kan nggak usah kan. kemungkinan nanti mungkin akan saya lanjutkan, Bu, Lanjutkan kemana? untuk uji BPOM-nya. Nah, BPOM-nya begitu loh, jangan ragu-ragu. Jadi peneliti ini kan ingin menemukan sesuatu yang baru. Ya, dengan harapannya dengan menggunakan secang ini harapannya apa respondennya? Harapannya apa bagi responden? Untuk mengetahui inovasi skincare lip balm dari bahan alam. Dari bahan alam kan bagus, lebih murah kan ya? Bisa dipasarkan kan? Hanya dengan menggunakan ini, kemarin uji cobanya apa yang terjadi pada subjeknya, pada responden? Uji coba enggak kemarin? Eh, untuk saat ini masih belum, Bu, karena masih baru ma- mau membuatnya, masih baru Oh, baru membuat. melakukan Berarti sebelum pembuatan. sebelum ke responden nanti diujikan dulu ya. Iya, Bu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sih efek samping yang paling inilah, yang paling berisiko apa kira-kira? Yang paling berisiko kemerahan dan rasa gatal. Hmm, Apa? Kemerahan dan rasa Kemerahan gatal. saja, Rasa gatal di area yang nggak sampai menghitam gitu. Dioleskan daerah mana, Mbak? di lengan bagian dalam, Bu. Lengan. Bagian luar enggak? Ini kan untuk topikal, Bu. Ini Enggak. Kok ragu-ragu sepertinya ya? Secara referensi itu bisa dioleskan di daerah mana saja. Ambil yang di kalau luar. kalau dari jurnal yang saya baca itu di lengan bagian dalam, Bu. Hanya bagian dalam. Iya, di belakang telinga juga. Belakang telinga. Anu lipatan, paha. Bisa. Sepertinya Lipatan, Pak. tidak Ini lipatan-lipatan. Lipatan ketiak. Biar skincare-nya bagus. tidak disarankan, Bu. Tidak disarankan. Jadi hati-hati itu ya. Hanya kemerahan saja dampaknya. Gatal juga. Gatal juga. Misalnya responden nanti mengeluh gatal, apa yang dilakukan peneliti? Segera menghentikan Jelaskan. segera menghentikan percobaan lalu segera dibersihkan dengan air mengalir dan sabun, Bu. Sabun. Iya, Sabunnya buat sendiri atau ini sabun biasa? sabun antiseptik, Bu. Antiseptik. Bebas. Beli di mana saja. Iya, Atau khusus, sabun khusus anti secang. enggak, Bu, Enggak. antiseptik. Itu yang perlu diperhatikan ya Pak ya, berapa ngulesnya, bagaimana caranya. Jelas itu harus peneliti ada pendamping gitu ya Pak. Iya, Bu. Oke, ya cukup cukup Pak Bawan dari saya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bu Iit. Enggak, Ibu. Oke, terima kasih Pak Bawon. Hmm, Oke, Mbak Firda ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Firda. Secang. Kira-kira kayu secang ini kegunaannya apa aja sih, Mbak?
Bisa digunakan sebagai jamu, Jamu. Terus apa lagi? Jamu untuk jamu apa ini, Mbak? jamu untuk menghangatkan badan. Terus kacang Kakak juga punya sifat antioksidan dan antibakteri, juga antiinflamasi. bahannya dia sudah mengandung antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Ya, Ya, Bu. oke. Itu adalah kandungannya. Kira-kira nek wis kandungannya kayak gitu itu yang menyebabkan dia alergi itu kira-kira karena bahan apa? Bahan campuran apa yang bisa menyebabkan alergi sama pasiennya itu ketika dioleskan? Pengawet bisa juga dan parfum, Bu. Ada parfumnya Pengarama. ini, ada tambahan parfumnya ini, Iya, bahannya, pengarama. Mbak. Hmm. Untuk parfumnya terbuat dari bahan alami apa bukan? Dari minyak jeruk, Bu. Dari minyak jeruk. Minyak jeruknya buat sendiri atau sudah jadi? Sudah jadi, Bu. Sudah jadi. Kenapa kok pakai yang sudah jadi? Katanya judulnya bahan alami. Karena bahan yang digunakan itu harus BPOM, Bu. Harus BPOM. Bahan-bahan sediaannya harus BPOM. Iya, Bu. Kayu secangnya ada BPOM-nya juga. Kalau kayu secangnya sih belum, Bu. Mesti bahan pendukung dari sediaan lip balm itu. Bahan pendukungnya. Oke. Untuk bahan pengawetnya juga sudah ada takarannya, Mbak. Iya, Bu. Takarannya sudah sesuai berapa gramnya, nanti jadi berapa gramnya sudah ada di SOP. Sudah, Bu. Sudah ya. Dengan jadinya lip balm 10, pakai bahan pengawetnya berapa itu sudah ada ya takarannya ya. Takaran dosis amannya ya. Iya, Bu. Ya, itu harus dipastikan. Ya. Karena ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bahan-bahan persentase itu yang dibutuhkan untuk pengecekan ulang ya. Iya, Bu. Oke. Yang namanya orang lagi kena apa namanya terjadi sesuatu kan tidak ada di kalender ya. Iya, Bu. Misalnya pasiennya terjadi iritasinya berlebihan. Misalnya ini terjadi iritasinya ternyata sampai memerah, gatel-gatel, akhirnya sampai apa namanya bengkak-bengkak iritasi sampai beberapa hari terus berlanjut. Kita kan memastikan ke arah sana kan nggak ada yang tahu ya kejadian yang tidak diinginkan. Kira-kira yang mau dilakukan Mbak Firda kepada responden yang mengalami hal tersebut apa kira-kira? Segera membawa responden ke klinik terdekat, Bu. Atau, Kolaborasi berarti ya, ya, kolaborasi rujukan ke klinik terdekat. Klinik terdekat ini pasiennya, respondennya siapa Mbak? Mahasiswa juga kayak tadi? Apa iya, gimana? Bu. Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti ya kolaborasinya sama klinik aja. Nah, Oh, klinik kan sudah fasilitas dari kampus maksudnya. Ya, baik, Bu. ya, oke, itu aja dari saya, Mbak. Lanjut mungkin dari review lain. Baik, terima kasih Bu Iit. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Bu Mahina Satya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Bawon. Ya, Mbak Firda, ada beberapa catatan dari saya, Mbak Firda. Oke, saya tadi belum kelewatan ya, di protokol juga saya belum membaca. Intervensinya bagaimana, Mbak?
dalam membuat ekstraknya itu bagaimana? Pakai metode maserasi. Gimana maksudnya? Mulai dari awal. Jadi kan judulnya itu kan ekstrak ya, potensi ekstrak kayu secang untuk pewarna alami pada lip balm gitu ya. Lip balm itu kan lipstick ya, sebangsa dengan lipstick begitu kan, yang dioleskan pada khusus pada bibir gitu ya. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan ekstranya itu? Untuk mendapatkan ekstraknya itu yang pertama kayu secang yang sudah kering itu dihaluskan, lalu Mm-mm. dicampur dengan etanol 70%, dimaserasi selama 3 hari. Setelah 3 hari di evap, lalu dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Ekstrak yang sudah kental baru dicampurkan pada sediaan lip balm. Ya, jadi dalam bentuk serbuk ya. Pada awalnya memang serbuk, Bu. Nah, terus kemudian oke pada terus akhirnya proses akhirnya itu berupa apa? Berupa Pewarna itu berapa ekstrak apa? kental. Iya, ekstraknya kan ada yang berupa dicairkan, ada yang berupa ya, tadi yang diserbuk itu tadi. Kalau yang ini berupa apa kan? Kalau tadi saya baca, kalau tadi yang dijelaskan ada campuran alkoholnya, berarti dia nanti bentuknya cair. Kental, Bu. Iya, maksudnya cairan kan ya? Ya, Dalam cairan. bentuk cairan begitu ya. Nah, itu yang belum tertulis di dalam protokolnya, Mbak. Jadi seharusnya itu harus dituliskan secara jelas mulai dari awal prosesnya gitu ya. Karena yang mau diambil adalah ekstraknya. Jadi bagaimana cara membuat ekstraknya itu harus dituliskan. Nah, kemudian karena ini adalah dioleskan ke bibir begitu ya. Nah, bibir itu sangat beresiko sekali ya, sangat beresiko sekali karena bibir itu adalah hal-hal yang salah satu anggota tubuh yang sensitif. Jadi kalau misalnya langsung diujikan kepada manusia itu kurang etis gitu ya. Kenapa tadi? Karena tadi juga yang disampaikan bahwa kayu secangnya juga belum pernah ada yang untuk digunakan sebagai bahan lip balm ini kan, begitu kan? Tadi ya, belum ada referensi bahwa dibuat bahan alami sebagai eh, alat kecantikan yang dia itu dioleskan pada hal-hal yang sensitif. Karena Mbak Firda ini mau mengoleskannya pada bibir, di mana bibir adalah salah satu organ kecantikan begitu ya, dan itu bentuknya sensitif. Nah, kalau belum ada hasil hasil artikel penelitian orang lain yang sudah pernah menggunakan sebagai pewarna yang digunakan pada anggota tubuh yang sensitif, belum ada hasil penelitiannya, itu seharusnya dihindari untuk mengambil penelitian ini begitu. Karena ekstraknya tadi, apalagi tadi ada campuran alkoholnya, alkohol kok ditaruh di bibir malah tambah merusak bibirnya, bukan malah gunanya berharap menjadi pewarna alami menjadi merah, malah nanti tidak bisa menjadi warna merah begitu, malah nanti merusak bibirnya seseorang gitu. Nah, jadi penelitiannya sangat berbahaya sekali ya, karena langsung di diteliti kepada manusia langsung dan belum ada referensi yang dicantumkan yang bahwa kayu secang ini sudah pernah digunakan pada anggota tubuh yang sensitif sebagai bahan pewarna begitu. Masukan saya begitu ya. Jadi nanti karena ini sudah melalui uji proposal, jadi mungkin nanti kita kembalikan lagi kepada masing-masing pengujinya. Cuma saran dari kami bahwa ini adalah penelitian yang cukup beresiko karena
tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi mohon nanti di protokolnya saya belum membaca intervensinya secara jelas. Jadi nanti Pak Bawan, jadi nanti revisiannya untuk saya, untuk Mbak Firda ini, di protokolnya intervensinya harus tertulis dengan jelas, mulai dari awal bagaimana proses kayu secangnya itu sampai dengan tadi ya berupa cairan tadi, prosesnya itu bagaimana, itu harus dituliskan. Sehingga nanti pada waktu proses pencampurannya ke membuat libamnya itu pun juga harus dijelaskan. Karena di protokol belum tertulis jelas di situ tentang intervensinya bagaimana dilakukannya kepada respondennya. Itu saja dari saya Pak Bawan, catatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada 3 reviewer. Mungkin ada tambahan dari pembimbing 1 dan 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Hilmia, pembimbing dari Firda. Saya mau menambahkan, sebenarnya untuk ekstraksi dari kayu secang ini, tadi bahwa mengatakan dengan alkohol, dengan etanol seperti itu. Nah, cuma setelah setelah di rotavapor, kemudian di oven, maka etanol itu akan menguap. Sehingga yang ada di kayu secang itu tadi, itu hanya ekstraknya saja dan hanya kandungan kimianya saja seperti itu, seperti flavonoid atau bahan kandungan kimia yang lainnya gitu. Jadi etanolnya itu sudah menguap semua begitu Bu, begitu Pak. Dan untuk kayu secangnya sendiri itu justru untuk menutrisi bibirnya nanti begitu, agar karena tadi kan punya sifat sebagai antioksidan, kemudian juga bisa melembabkan bibirnya seperti itu. Jadi penggunaan kayu secang di sini justru lebih memperbaiki keadaan bibir dari seseorang seperti itu. Kemudian untuk pengujiannya tidak langsung dioleskan kepada bibir, tetapi di lengan atas seperti tadi yang sudah Firda jelaskan. Dan juga sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip seperti ini, tapi tidak di libam, cuma di lipstick. Jadi secangnya itu digunakan untuk sebagai pewarna pada sediaan lipstick seperti itu. Nah, untuk yang Firda menggunakan lip balm, itu bedanya seperti itu. Baik Pak, itu saja dari saya. Terima kasih. Pembimbing 2, silakan Bu Umi. Baik ya, terima kasih atas waktunya. Jadi memang benar ya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Hilmia Lukman, bahwasanya memang tadi pada proses ekstraksi itu etanolnya akan menguap sehingga tidak akan terdeteksi pada ekstrak dari libabnya sendiri. Dan memang sudah ada juga artikel penelitian tentang kayu secang ini. Tapi memang ya benar ya dari lipstick ya, bukan lip balm. Jadi Firda ini mengembangkannya menjadi lip balm dengan bahan baku dari salah satunya dari kayu secang. Jadi mungkin nanti ya di Firda diperbaiki, mungkin tetap terima atau perbaiki proposalnya sesuai dengan masukan dari reviewer gitu ya. Mungkin ada yang belum lengkap untuk form uji etiknya, nanti itu dilengkapi. Begitu, terima kasih dari saya. Ya, hatur nuhun pada seluruh reviewer dan juga pembimbing 1 dan 2. Untuk Mbak Firda, masukan dari reviewer apakah sudah dicatat? Sudah Pak. Jadi tadi masukan dari Bu Mutmainah diklarifikasi oleh Bu Hilmia gitu ya. Jadi etanolnya akan menguap hingga tinggal ekstraknya saja gitu ya. Iya. Kemudian juga sudah ada penelitian yang mirip, hanya saja medianya melalui media lipstick ya, bukan lip balm, berbeda dengan yang diteliti oleh Mbak Firda. Jadi
saran dan masukan dari reviewer, kemudian juga dari pembimbing 1 dan 2 bisa dijadikan bahan untuk merevisi protokol yang Mbak Firda buat kemarin ya, untuk kemudian diajukan ulang di web Komite Etik. Matur nuwun Ibu-ibu, saya rasa cukup ya. Itu tadi adalah seluruh rangkaian uji etik pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bawon dan tim semuanya. Terima Yes. kasih Bapak, Yang Ibu. satu ya Pak, Ya, sampun. Dua Laila nggak jadi. nggak jadi, Bu. Oh, oke. Padahal catatan saya Laila banyak sekali nih. Iya, saya. Oke. Bisa Matur nuwun.